banyak buku-buku bestseller, tapi ketika saya baca isinya, sebenarnya nggak ada yang istimewa tuh. Dan mungkin uang yang udah saya keluarkan untuk itu bisa sejuta lebih gitu. Saya jadi punya wadah untuk membagi karya saya, membagi tulisan saya. Kalau jadi penulis tuh jangan cuma belajar nulis doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama, konten kepenulisan. Materi apa kira-kira? Check this out. Nah, ketiga, sering-sering ikut kelas nulis. Jujur dari tahun 2017 sampai sekarang mungkin udah lebih dari 50 kelas tulis saya ikuti gitu ya, entah dari yang berbayar, entah yang gratis. Dan mungkin uang yang udah saya keluarkan untuk itu bisa sejuta lebih gitu. Nah, kenapa saya ikut kelas nulis? Pertama, saya butuh relasi. Kedua, saya butuh grup kepenulisan, karena target saya itu pengen bikin buku. Maka saya perlu grup-grup yang isinya seprofesi dengan saya, yang tahu perasaan sebagai penulis, sehingga ketika saya men-share karya saya sendiri, ada yang menghargai karya saya, ada yang setidaknya memuji, wih hebat, wih keren banget Mahes, udah punya karya solonya dan sebagainya. Jadi penting banget punya kelas nulis tuh gitu, walaupun ya grup WhatsApp jadi ramai gitu kan. Jujur aja sekarang grup kelas nulis saya cukup banyak banget gitu. Itu WhatsApp sehari bisa 200 chat nggak saya buka grupnya, isinya grup semua. Tapi walaupun ramai itu bisa menjadi sebuah batu loncatan saya buat berkembang gitu. Kenapa? Karena dari grup nulis itu saya jadi punya wadah untuk membagi karya saya, membagi tulisan saya, bahkan bisa dapat pengalaman dari penulis lain, karena banyak mereka yang share ilmu kepenulisannya di grup tersebut. Akhirnya secara tidak langsung saya dapat ilmu juga gitu, yaitu banyak manfaat untuk ikut kelas nulis gitu ya. Walaupun mahal, walaupun mungkin ada yang mahal banget tapi isinya gitu-gitu doang, walaupun ada yang kelasnya murah tapi isinya luar biasa gitu kan, dan segala macamnya. Saya nggak pernah pikirin itu gitu. Yang penting saya dapat ilmunya, saya dapat orang-orangnya, dan saya bisa berkembang dari sana gitu. Nah, itu ikut kelas nulis ya. Jadi buat kamu yang pengen jadi penulis, coba cari-cari kelas nulis. Mungkin salah satunya di komunitas yang saya buat, Sekolah Menulis Indonesia. Ya, itu tips ketiga. Tips keempat, coba membuat diri itu personal branding ya. Coba memasarkan diri Anda sebagai penulis. Kenapa? Kalau Anda gini-gini aja, cuman ikut-ikut kelas nulis aja, cuman buat buku-buku aja, tapi kalau bukunya nggak kejual, sama aja bohong, benar nggak? Nah, jadi kalau jadi penulis itu jangan cuma belajar nulis doang, tapi belajar marketing dan belajar bagaimana untuk memasarkan diri kita. Maksud saya tuh gini, memasarkan diri ya, memasarkan nama kita sebagai penulis, bukan menjual diri. Nah, maksudnya adalah sebagus apapun buku, tapi kalau marketingnya kurang, itu buku akan tenggelam gitu. Kalau teman-teman lihat di toko buku ya, banyak buku-buku bestseller. Saya sering banget lihat di capnya ada cap bestseller. Capnya bestseller, tapi ketika saya baca isinya, sebenarnya nggak ada yang istimewa tuh. Oh, mungkin karena marketingnya yang bagus. Tapi ada buku yang ketika saya beli di toko buku, isinya tuh bagus banget, tapi kenapa kok nggak ada cap bestsellernya? Oh, berarti marketingnya kurang gitu. Jadi marketing tuh benar-benar sebuah poin yang perlu perlu dipikirkan oleh seorang penulis gitu ya. Apalagi penulis pemula yang notabene-nya, gue bukan siapa-siapa, dikenal banyak orang juga enggak, dan segala macam. Maka perlu banget yang namanya belajar marketing, dan perlu banget yang namanya membranding diri. Biar apa? Jadi biar ketika kita punya karya, ada orang yang melihat kita sebagai sosok penulis yang ya bisa dibilang luar biasa bagi mereka. Akhirnya ketika kita menerbitkan karya, mereka ada dorongan untuk membeli karya kita gitu. Jadi jujur aja ya,
ketika saya menerbitkan karya saya yang pertama, orang-orang yang saya pikir mereka akan membeli buku pertama saya itu ternyata nggak beli, tapi mereka hanya mendukung, ih Mas keren banget punya karya dan segala macam. Tapi justru orang-orang yang membeli itu adalah mereka yang saya nggak kenal, mereka yang saya nggak kepikiran mereka bakal beli gitu. Oh ternyata, oh mungkin aja mereka yang beli itu adalah mereka memandang saya sebagai sosok yang bisa menginspirasi mereka dan sebagainya. Nah, ini teman-teman perlu banget yang namanya personal branding. Terus tahu dari mana kita sudah berhasil melakukan personal branding? Pertama, kalau lihat dari Instagram, mungkin Instagram kita followersnya jadi lebih banyak. Kedua, kita sering diundang seminar online atau offline kepenulisan. Ketiga, suka diundang bedah buku sama entah remaja masjid dan sebagainya. Nah, itu tanda kalau kita berhasil membranding diri kita sebagai penulis ya. Jadi itu tips keempat, yaitu untuk membranding diri kita sebagai seorang penulis, karena buku bagus aja percuma kalau marketingnya jelek gitu ya. Sama kayak kebaikan kalau tidak terorganisir dengan baik itu akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Itu kalimat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, coba teman-teman lihat pasar dulu. Jadi kalau memang pengen langsung melejit, pengen langsung naik gitu kan jadi penulis walaupun baru karya pertama atau karya kedua, maka coba buat buku yang memang sedang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Cari tema-tema yang lagi booming, cari tema-tema yang memang sedang dicari banyak orang gitu. Caranya gimana? Coba ke toko buku, coba buka berita ya, coba buka situs-situs penerbit, buku apa yang sedang mereka jual sekarang-sekarang ini dengan tema apa, itu berarti lagi booming gitu. Jadi itu sebagai salah satu siasat kita untuk lebih mudah memasarkan buku ketika itu lagi booming gitu ya. Jadi lihat pasar. Yang keenam, apapun buku yang kamu buat, apapun buku yang sudah kamu ciptakan, harus ada pesan positif. Sekalipun itu bukan naskah yang agamis atau islami ya, harus punya pesan positif. Kenapa? Karena jangan sampai apa yang kita maksudnya gini, apa yang kita tulis itu kan dipertanggungjawabkan di akhirat, bener nggak sih? Jadi jangan sampai kita menuliskan sesuatu yang justru ketika pembaca membaca itu kita malah memperburuk mereka, kita malah merusak akhlak mereka, kita malah merusak pikiran mereka gitu. Jadi kita perlu dan penting banget yang namanya membuat sebuah karya dengan isinya tuh yang positif, yang memang bisa mendidik generasi Indonesia, yang memang bisa membuat pembaca yang membacanya itu ada motivasi untuk mengejar kesuksesan dan sebagainya. Jadi walaupun kamu tuh bikin novel, walaupun bikin buku non fiksi, bikin buku apapun, itu harus ada nilai positifnya. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, jangan sampai kita jadi penulis yang malah bikin pembaca jadi entah jauh dari Tuhannya, entah bikin mereka jadi down, entah bikin mereka jadi hilang gairah hidup dan sebagainya. Jadi perlu banget yang namanya pikirkan apa sih hal-hal positif yang di karya saya ini ada gitu kan. Apa sih hal positif yang ada dalam karya saya ini yang ketika dibaca ini bisa bermanfaat buat pembaca gitu. Jadi itu 6 poin penting yang bisa saya sampaikan, apa ya dibilangnya, pesan buat pesan buat teman-teman yang memang ingin jadi penulis, atau mungkin teman-teman yang sekarang sedang belajar nulis, atau buat teman-teman yang memang sekarang sudah jadi penulis dan memang perlu motivasi. Semoga apa yang barusan saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mendorong teman-teman untuk lebih semangat nulis lagi gitu ya. Semoga video perdana ini bermanfaat. Nantikan video berikutnya. Saya kasih bocoran. Judulnya Jangan Jadi Penulis Yang Bodoh. Tuh, mantap nggak judulnya? Oke, tunggu video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.